Halo Gamers, kembali lagi di podcast Sis Game, podcastnya OSIS Game on Air dimulai dari sini episode 5. Oke Gamers, hari ini podcast ini akan dibawakan oleh saya, Jelita Seja Enia, selaku host pada podcast kita kali ini. Nah Gamers, hari ini kita kedatangan tamu nih Gamers, yaitu Bang Angga Satya Pratama dari SMK Negeri 1 Binjai. Halo Bang Angga. Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video! Nah, Gamers, Bang Angga ini merupakan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Binjai nih Gamers. Nah, Bang Angga ini Gamers ternyata itu adalah sosok pemberani dan memiliki sifat pede yang tinggi karena Bang Satya ini, Bang Angga, dia baru menjabat OSIS baru kali ini ya Bang. Iya Kak. Sebelumnya tuh belum pernah sama sekali menjabat jadi OSIS. Jadi Gamers, Bang Angga ini itu dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Walaupun dia belum pernah menjabat atau memasuki organisasi intrasekolah, dia ini memiliki semangat untuk memasuki organisasi intrasekolah nih Gamers. Nah Bang, Gamers itu sebutan untuk siswa-siswi SMK Galingsan Mandiri Bang. Kalau di SMK Negeri 1 Binjai itu apa Bang sebutannya? Ada Sobat Skansa Kak. Sobat Skansa. Oke, Gamers, ternyata juga nih ya Gamers, Bang Angga Satya ini tuh dia memiliki sebuah cita-cita yang mulia nih Gamers, yaitu menjadi dosen ya Bang. Iya Kak. Wow, keren banget ya Gamers, Bang Angga ini memiliki cita-cita untuk sebagai dosen. Kalau boleh tahu nih Bang, kenapa tuh Abang itu memiliki atau ingin menjadi dosen tuh karena apa tuh Bang? Jadi biasanya kan Kak, kalau anak SMK tuh dipandang sama orang-orang tuh kayak secara akademiknya tuh mereka kurang atau apa. Jadi saya pengen membuktikan sama perkataan orang-orang itu kalau anak SMK tuh bisa jadi kayak tenaga pendidikan seperti dosen. Iya ya Bang, karena orang-orang lain tahu itu pasti kalau SMK itu selalu berpikirannya tuh tentang kejuruan ya kan Iya. Bang. Orang tuh selalu tidak berpikir tentang akademis yang diperoleh anak-anak siswa-siswi SMK itu ya kan Bang. Wow, keren banget ya Gamers. Ternyata Bang Angga memiliki cita-cita yang mulia yaitu sebagai dosen. Oke, juga selanjutnya nih Gamers, setelah saya lihat Bang Angga ini ternyata memiliki hobi bernyanyi dan membaca. Wow, berarti Bang Angga ini hobi bernyanyi ya Bang? Iya Kak, sama baca web seringan. Kenapa Bang Abang bisa memiliki hobi bernyanyi? Atau memang karena suka nyanyi aja atau karena gimana? Oke, jadi dulu kayak kan dulu sering nonton TV sama mama sama ayah. Jadi kayak tontonnya tuh pasti selalu kayak kalau nggak Indonesian Idol, dangdut itu tuh jadi kayak sering jadi kayak pengen lah gitu kan nyanyi. Kayak pernah berpikir kalau misalnya saya tuh ikut audisi Indonesian Idol, cuman ya. Berarti Bang Angga ini pernah mempunyai keinginan untuk masuk Indonesia Idol ya Bang? Wow. Kalau membaca Bang? Kalau membaca sih awalnya saya dulu paling benci sama membaca, cuman karena kayak baca pas COVID kan ini kan Kak, pas nggak boleh masih belajar daring. Nah jadi saya buka-buka HP terus ada Wattpad, jadi saya coba-coba terus rupanya ketagihan. Jadi lama-lama ketarik ya kan Bang, jadi lama-lama bisa menjadi hobi Abang ya. Iya. Oke, Gamers, itu tadi profil Bang Angga Satya Pratama. Nah ini Bang, selanjutnya kita mau nanya tentang sekolah SMK Negeri 1 Binjai dan tentang OSIS SMK Negeri 1 Binjai, boleh nggak Bang? Oh boleh Kak. Oke Bang, untuk pertama itu saya itu mau nanya Bang, budaya apa aja sih Bang yang ada di SMK Negeri 1 Binjai itu? Kalau di kita sendiri di SMK Galingsan Mandiri itu kan memiliki budaya mengumpulkan handphone setiap paginya dan akan dikembalikan setelah pulang sekolah. Dan kita juga ada budaya apel pagi setiap harinya gitu Bang.
Di apel itu kita juga rangkaian acaranya tuh, rangkaian apelnya itu ada amanat dari guru pembawa apel, ada apel bahasa. Tuh apel bahasa itu Bang, siswa-siswa SMK Galang Insan Mandiri itu berganti-gantian untuk mengasih kata motivasi terhadap siswa-siswa lain. Nah, di situ di apel pagi itu, di apel bahasa itu mereka mengasih kata motivasi menggunakan bahasa asing, Bang. Nah, jadi itu orang itu ngasih motivasi tapi menggunakan bahasa negara lain. Juga ada tahfiz Al-Quran, itu membaca surah-surah setiap paginya. Kalau di SMK Negeri 1 Binjai, Bang? Kalau budaya di SMK 1 Binjai dia mengutamakan berpakaian rapi dari pagi sampai pulang Kak. Jadi setiap pagi guru-guru tuh di depan gerbang nyambut siswa. Itulah Kak, diperiksa sama anak OSIS juga kan, diperiksa tali pinggangnya, kaos kakinya gitu. Jadi kalau ada yang melanggar dicatat, bisa mengurangi poin mereka Kak. Terus untuk budaya lainnya juga kita SMK 1 menerapkan literasi setiap pagi. 30 menit atau 15 menit sebelum pelajaran dimulai kita melaksanakan literasi gitu. Gitu ya Bang. Berarti hampir sama juga nih kayak sekolah kita ada literasinya ya Bang. Kalau boleh tahu Bang, di SMK Negeri 1 Binjai itu ada apa-apa aja jurusannya? Kalau di sini kan tuh banyak ya. Di SMK Galang Insan Mandiri itu banyak, ada perawat, ada farmasi, ada desain komunikasi visual, perhotelan, kuliner, dan juga analis kesehatan. Kalau di itu Bang, SMK Negeri 1 Binjai? Di SMK 1 Binjai dia ada DKV, desain komunikasi visual, ada RPL, rekayasa perangkat lunak, ada BD, bisnis daring atau pemasaran, terus ada akuntansi, layanan perbankan, manajemen perkantoran, usaha layanan wisata. Oh, berarti ada juga layanan wisata itu ya Bang. Oke, kalau untuk itu Bang, eskul yang ada di SMK Negeri 1 Binjai itu apa aja Bang? Kalau di sini juga banyak ya, eskulnya itu ada 8 kalau nggak salah, iya 8. Ada paskib, tari, pramuka, PIKR, rohis, PMR, English Club sama futsal dan voli. Kalau di SMK 1 Bang? Kalau di SMK 1 dia eskulnya ada paskibra Kak, pramuka, PIKR, PMR, PKS, terus ada seni itu mencakup kayak seni teater, seni tari dan seni dance Kak. Jadi terus juga ada rohis sama rokris. Oh, banyak juga ya Bang di SMK 1 Binjai ternyata. Itu eskul seni itu berarti mencakup tentang seni-seni gitu ya Bang? Iya, mencakup 3 divisi dia Kak. Ada divisi dance, teater sama tari. Jadi itu ya adalah eskul-eskul yang ada di SMK Negeri 1 Binjai ya Bang. Kalau tentang OSIS nih Bang, kalau Abang kan menjabat sebagai ketua OSIS SMK Negeri 1 Binjai. Apa aja Bang kalau boleh tahu proker Abang? Dulu sebelum pas kami masa awal menjabat, program kerja paling utama kami itu kayak menampung keluhan-keluhan siswa gitu Kak. Jadi kami punya program kerja yaitu kayak kotak saran dan mading kami perbaiki. Soalnya kan dulu sebelum kami menjabat juga mading sekolah kami juga terbengkalai istilahnya, dan juga kami itulah pengen ngubah itu sistem-sistemnya, cuman sampai sekarang juga belum siap terlaksana Kak, karena terkendala di dana. Berarti proker yang Abang adakan itu belum terlaksana dengan baik ya Bang, karena salah satu faktor ya yang ada di sekolah. Kalau itu Bang, OSIS itu gimana tuh Bang, sudut pandang Abang tentang OSIS itu gimana tuh? Jadi dulu saya sebelum terjun ke dunia OSIS atau dunia organisasi, saya ngira sudut pandang saya ke OSIS itu kalau OSIS itu hanya babu sekolah. Babu sekolah. Kayak ada teman saya ketua OSIS kan, terus saya bilang dia babu sekolah gitu. Terus setelah saya terjun ke dunia OSIS, saya menjadi ketua OSIS, saya memahami kalau ketua OSIS atau OSIS itu bukan babu sekolah, melainkan pemimpin yang lagi belajar.
Ternyata keren ya guys. Motivasi Bang Angga Satya ini tuh keren ya untuk menjadi ketua OSIS. Memang kalau di sekolah-sekolah yang lainnya juga selalu pasti beranggapan OSIS itu babu sekolah Iya, ya Bang. betul. Padahal OSIS itu adalah organisasi yang membantu sekolah, bukan babu sekolah ya kan Bang. Itu OSIS itu adalah yang membantu sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Ya Bang, berarti kesan Abang itu terhadap OSIS sebelum masuk menjadi ketua itu ya Bang, jadi itu. Kalau event-event nih Bang, event-event tuh saya lihat-lihat di Instagram OSIS SMK Negeri 1 Binjai itu banyak banget ya Bang event-eventnya ya. Wah, keren juga sih SMK Negeri 1 Binjai, keren. Ada juga nih Bang, ini saya mau nanya nih Bang, saya tertarik dengan event yang ada di sekolah Bang itu job fair. Itu job fair itu gimana Bang? Oke Kak, jadi job fair itu kalau di tahun 2024 kan biasanya kan sekolah kami menyelenggarakannya setiap tahun Kak. Jadi pas tahun 2024 dan tahun 2023 itu selama job fair itu ada 1 minggu, tapi job fair 1 hari. Kayak sebelum job fair itu ada perlombaan-perlombaan untuk siswa gitu Kak, kayak lomba nyanyi, lomba hias pot bunga, lomba kayak lomba PT apa? Ya, P5 gitu Kak. Nah untuk job fairnya tuh ya nanti ada diundang perusahaan-perusahaan yang bekerja sama sekolah kami Kak, kayak Alfamidi gitu dan perusahaan yang lainnya. Oh, berarti job fair itu yang berbau tentang pekerjaan Iya, gitu ya Bang? pekerjaan. Lowongan-lowongan pekerjaan. Oke Bang, kalau ini Bang, kalau di SMK Negeri 1 Binjai itu banyak yang itu ya Bang, banyak jurusan-jurusannya itu bekerja di luar gitu. Iya Kak, Kalau di sekolah SMK 1 Binjai ya. contohnya kayak jurusan pemasaran kan Kak, kan sekolah kami bekerja sama dengan Alfamidi. Jadi di jurusan pemasaran itu ada yang namanya pas awal seleksi Alfamidi kelas. Jadi yang terpilih beberapa orang, nanti itulah dia bisa jaga TEFAD atau Alfamidi di sekolah kami. Terus juga nanti dia PKL-nya tuh di Alfamidi Kak, dan tamat sekolah bisa langsung kerja di Alfamidi. Oh, berarti di SMK 1 Binjai itu ada Alfamidi sekolah gitu ya Bang? TEFA kecil gitu lah Kak. Kalau di SMK Galang Mandiri kita juga punya Bang yang di depan, Abang tadi bisa lihat itu kita juga punya minimarket game kita sendiri juga punya. Bang, kalau masuk OSIS ini kan kita itu memiliki schedule yang padat jadinya gitu ya Bang. Gimana tuh Bang, Abang itu bagi waktu Abang di kelas dan di OSIS gitu Bang? Tips and triknya tuh gimana tuh Bang kalau dari Abang? Jadi untuk dari saya, kalau misalnya membagi waktu dengan tetap mengutamakan akademiknya gitu Kak. Jadi walaupun ada tugas OSIS bisa dilaksanakan, seperti contohnya kami OSIS sendiri, kalau misalnya ngelaksanain tugas tuh kayak di masa jam kos atau istirahat. Nah jadi untuk juga kalau misalnya ada keadaan tertentu atau sangat-sangat mendadak kali gitu Kak, kami izin ke pembina. Jadi pembina yang izinin kami ke guru, itulah Kak. Jadi tetap mengutamakan akademik daripada OSIS gitu. Jadi Abang tuh membagi OSIS dan pelajaran itu di waktu selang ya Bang. Iya, jadi OSIS itu kalau rapat tuh misalnya di waktu istirahat gitu ya Bang. Atau jam pulang gitu. Atau jam pulang. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, kesan dan pesan Abang tuh selama menjabat jadi ketua OSIS itu gimana? Untuk kesan saya selama saya di OSIS, saya belajar bisa memahami orang-orang tuh tipikalnya tuh kayak mana, kayak si dia keras kepala, si dia ini. Jadi saya selama jadi ketua OSIS, saya bisa memahami orang-orang dan saya juga tahu apa itu tanggung jawab saya selama di sekolah. Untuk pesannya, semoga OSIS SMK 1 Binjai kedepannya semakin solid, kompak, dan inovatif dalam membuat program kerja untuk sekolah. Iya. Berarti Bang, kesan Abang itu kalau OSIS itu harus bersatu, bersolid gitu ya Bang.
Untuk ini Bang, pengalaman Abang ada nggak pengalaman prestasi gitu? Atau pengalaman Abang pernah mengikuti lomba di mana? Kalau dulu waktu SMP saya sering ikut lomba pramuka Kak, dan alhamdulillah ya selalu menang. Terus juga untuk di SMK ini kebetulan saya ikut eskul Paskibra dan lomba, dan ya alhamdulillah mendapatkan juara Kak. Berarti Abang di SMP-nya itu aktif ya Iya. Bang, mengikuti perlombaan-perlombaan. Iya. Oke. Untuk Abang sendiri, Abang jurusan DKV ya Bang? Iya, Kak. Jurusan Betul. DKV. Abang lagi PKL ya, Kak Abang bilang Abang lagi PKL. Oke, untuk pertanyaannya itu aja sih Bang yang mau kita tanya-tanya. Sebelumnya itu kami terima kasih banyak sama Abang karena udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah kita SMK Galang Insan Mandiri. Dan Bang, apa pesan dan kesan Abang nih pas pertama kali masuk SMK Galang Insan Mandiri? Oke Kak, untuk sebelumnya terima kasih karena udah kayak ngundang saya untuk jadi narasumber atau bintang tamu pada podcast kali ini. Nah, untuk kesan saya selama waktu pas pertama kali datang ke sekolah ini, dan kebetulan saya baru pertama kali menginjakkan kaki di sekolah ini Kak. Jadi kesan saya melihat sekolah ini kayak luar biasa gitu Kak, bersih, aman, nyaman gitu Kak. Apalagi dingin gitu kan, ruangannya dingin. Jadi itu ya Bang kesan Abang pertama kali masuk di sekolah kita ya Bang. Terima kasih ya Bang udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih banyak ya Bang. Oke Gamers, itu saja podcast kita kali ini bersama Bang Angga Satya Pratama. Saya Jelita Seja Enia pamit mengundurkan diri untuk podcast SisGame episode 5 ini. Terima kasih ya guys. Bye. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Bye gamers.